Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semuanya, pemirsa yang terkasih, yang setia, maupun Bapak Ibu yang hadir FYP di media sosial Anda untuk meminta doa. Kami hadir setiap pagi untuk melayani Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, baik yang sakit ataupun yang akan melaksanakan aktivitas mulai hari yang baru. Saya bersyukur sampai hari ini aktif 6 platform media sosial yang boleh di-share untuk kebaikan, kabar baik, dan juga mereka boleh mendengarkan Injil Yesus Kristus. Saya menyapa pemirsa yang ada di Voice Note, Telegram, dan di WhatsApp. Damai sejahtera bagimu sekalian. Yang ada di Facebook, TikTok, YouTube, dan di Instagram. Puji Tuhan, shalom bagimu. Tuhan Yesus beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Silahkan Bapak Ibu, kalau engkau sudah terberkati, agar bisa di-like, di-subscribe channelnya, di-share, di-posting ulang. Di TikTok mana tap-tap layarnya, Facebook, YouTube, IG jangan mau kalah. Karena penonton TikTok semakin hari semakin bertambah banyak. Dan saya percaya juga di semua platform media sosial kita boleh saling menjangkau dan kita boleh menyaksikan. Ya, saya harap semuanya lancar-lancar saja. Iya, terima kasih. Tadi ada komen TikTok ada nge-lag dan sudah saya pindahkan jaringannya ke Mandiri karena tadi masuk di WiFi. Mungkin karena banyak WiFi digunakan jadi dia agak nge-lag. Ya, puji Tuhan. Shalom bagimu yang di TikTok juga mengeluh ada nge-lag. Saya coba pindahkan dulu sebentar ya. Beginilah pergumulan kita kalau online. Kadang kita kondisikan dengan jaringan. Iya, puji Tuhan, harap setelah ini sudah bisa baik normal kembali. Shalom bagimu. TikTok sudah oke, YouTube lancar, dan juga yang lain Facebook dan Instagram
harap semuanya sudah bisa normal kembali. Masih nge-lag Pastor jaringan? Wah, kalau jelek berarti TikTok tidak oke dong hari ini. Ya, silahkan. Baik, oke, terima kasih sudah aman. Tanpa berlama-lama, tentu ada banyak saudara-saudara ini sudah bergabung ribuan pemirsa yang siap untuk kita bersama memuji Tuhan, mendengar sabda firman Tuhan, seraya menaikkan doa-doa kepada Tuhan, serta permohonan apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan Yesus Kristus hadiratnya membawa kesembuhan. Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa-doa kita. Dan selama Pastor akan memuji Tuhan, saudara-saudara silakan terus ya mendengarkan, karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah setiap mereka yang datang kepadamu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan, asa dan harapan mereka, dalam hadirat-Mu ada rasa rindu dan lapar, karena hanya Engkau Tuhan Yesus yang bisa memuaskan setiap hasrat dalam kehidupan setiap insan manusia ini. Yesus, aku rindu. Yesus, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu hadirat-Mu. Yesus, aku rindu. Yesus, aku siap. Penuhi aku dengan Roh Kudus, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, puji Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan itu benar, Tuhan berkuasa, penuh kasih dan rahmat. Mari setiap hati datang kepada Tuhan Yesus. Yesus, kami rindu. Yesus, kami siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir
hadir di sini saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, oh ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ya Tuhan, jikalau Engkau memberkati kami Tuhan, saat ini juga akan boleh merasakan lawatan-Mu, hadirat. Oh, terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan memberkati. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, oh ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan, Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, saat ini. Yesus, saat ini. Saat ini. Yesus, saya percaya banyak yang terberkati dan banyak yang akan masuk dan mengalami hadirat Tuhan yang menyembuhkan luka batin, luka karena pelanggaran, luka engkau gagal dan putus asa. Saat hadirat Tuhan hadir, hatimu dipulihkan, keadaanmu dibangkitkan, dan pikiranmu mendapatkan kelegaan dan sukacita. Mari, pemirsa terkasih, bukalah dua tanganmu, kita bersama-sama pujian yang indah ini. Yesus, aku rindu. Yesus, aku siap. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Yesus, kami rindu. Amin. Yesus, kami siap. Penuhi kami dengan roh jamahan-Mu ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan Yesus,
memberkati. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Puji Tuhan. Ada kelegaan di dalam pujian penguatan ini. Amin. Amin. Yesus, kami rindu. Yesus, kami siap. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindukan Engkau, Tuhan Yesus. Kami rindukan akan Engkau, Tuhan. Jamahan, urapi kami dengan urapan yang baru. Sembuhkan setiap orang-orang sakit dengan kasih. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Amin. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Hadirat Tuhan Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Hadirat-Mu Tuhan membawa pemulihan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh, saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya melihat di depan mata bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit. Bapak Ibu tolong bantu doakan Pastor Andi supaya bisa juga senantiasa terus, ya, saya singkat istilah kata BOSS, BOSS, yaitu tetap ada dalam pelayanan, menjadi berkat, yaitu bantu orang sakit dan
susah. Singkatan saya BOSS, bos. Ya. Jadi biar ingat, kita juga saudara-saudara saling mendoakan. Saya pun mendoakan Bapak Ibu sekalian supaya hidupmu juga jadi berkat. Bos, bantu orang susah dan sakit. Untuk membantu, untuk care kepada sesama, tidak tunggu kita jadi sultan yang kaya raya dulu. Tidak harus kita punya uang yang banyak dulu. Kita bisa bantu mulai dari doa, kita bisa mulai bantu dari waktu, kita mulai bisa bantu dari kepedulian, care. Kalau saudara-saudara ada berkat, bisa bantu juga dengan beras. Di tempat pastor melayani, kami ada senantiasa, puji Tuhan, selalu stok beras premium, beras yang terbaik, tapi kita kasihkan gratis untuk warga Balikpapan yang susah, yang tidak punya beras. Kami memberkati. Biarlah ini beras bisa jadi beras berkat, beras kesembuhan. Kalau saudara-saudara yang berkelimpahan dan saudara mau ikut sama-sama Pastor Andi BBT bagi-bagi tugas, silahkan bisa kirim berasnya di pos IHS. Nanti di sana kita ucapkan terima kasih, lalu kita memberkati, kita packaging, lalu kita taruh di lumbung-lumbung persediaan beras. Di rumah Tuhan harus ada persediaan makanan, minuman untuk orang-orang susah. Dan kiranya pelayanan-pelayanan ada, baik setiap hari live streaming ini maupun onsite hari Minggu, bisa menjadi berkat kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Saya melihat depan mata banyak orang-orang susah, banyak orang-orang sakit. Senantiasa sedapatnya saya selalu pasti memberkati dan menolong. Tapi saya tahu bahwa Andi Simon kekuatan terbatas sebagai seorang manusia biasa. Ketika saya siarkan ini, saya menggugah setiap hati pemirsa. Jadilah terang, jadilah berkat. Karena saya percaya hidupmu itu Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangannya. Mungkin tetanggamu, mungkin orang-orang di sekitarmu ada yang berdoa untuk minta sesuatu kepada Tuhan, baik itu makanan atau kesembuhan. Dan tidak mustahil di waktu yang tepat, saudara dengar firman ini, saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang susah. Pujian ini akan menghantar kita untuk menerima sabda firman Tuhan sebelum Bapak Ibu masuk di hari yang baru. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
kita akan melihat Tuhan Yesus memberkati setiap doa-doa kita. Tuhan mau pakai saudara-saudara menjadi tangan Tuhan di muka bumi ini. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Makasih Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, jawab doamu. Setiap doa-doa dinaikkan kepadanya dalam namanya yang kudus, pasti dijawab di waktu yang tepat. Amin. Amin banget dong. Karena sudah dari abad ke abad nubuatan-nubuatan kitab suci digenapi. Artinya apa? Satu firman itu akan menjadi sebuah bukti kebenaran apabila firman itu hidup. Sebuah nubuatan itu akan diuji dengan apakah terjadi. Dan Bible adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan di sini, ya dan amin. Halo semuanya, shalom pemirsa yang terkasih. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk saudara-saudara yang sedang terpuruk, yang sedang mentalmu breakdown, tetapi engkau mau bangkit selalu melihat kekuranganmu. Engkau mau
mencoba lagi, tapi engkau merasa tidak berdaya karena engkau selalu melihat kekuranganmu. Engkau hanya fokus pada kelemahanmu saja. Kita seringkali berpikir ya bahwa kisah-kisah pribadi-pribadi dalam Bible itu adalah orang-orang yang superior, orang-orang yang sempurna. Tetapi saya mau ingatkan hari ini bahwa semua orang yang Tuhan mau pakai menjadi perpanjangan tangannya, itu bukanlah orang-orang sempurna seperti saya juga. Saya jauh dari sempurna. Saya punya pergumulan, Anda punya pergumulan. Tapi Tuhan bisa pakai kita yang tidak sempurna untuk sebuah visi, rencana yang sempurna di dalam pribadi yang tidak sempurna. Fakta yang kita melihat di dalam Bible, orang-orang hebat, orang-orang besar, mereka juga pernah mengalami krisis percaya diri. Krisis percaya diri itu artinya begini, mereka hanya fokus pada dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini akan capek berjuang setiap hari, melihat kelemahannya, mencoba untuk sempurna. Untungnya Tuhan itu tidak cari yang sempurna loh. Untungnya Tuhan cuma ingin orang-orang dan saya dan Anda yang mau datang kepadanya. Tuhan hanya butuh engkau percaya kepadanya. Karena orang-orang terlalu fokus supaya dia sempurna dulu, perfect. Nanti lama-lama dia akan stres sendiri. Orang-orang besar yang saya akan tunjukkan beberapa contoh, katakan saja Musa. Musa ini sebetulnya kalau saya mau kasih istilah kata, dia pribadi yang kurang pede. Ayo di sini, siapa yang kurang pede? Pede itu apa singkatan? Percaya diri. Musa, kita kenal dia seorang yang hebat, ya, membawa mujizat Tuhan. Sebetulnya dia adalah orang yang kurang pede. Orang yang kurang pede itu orang yang melihat selalu kelemahannya. Kalau saudara melihat di dalam Bible, ya silakan bisa diketik. Keluaran pasal 4, di situ ada satu kisah bagaimana ketika Tuhan memanggil dia, ya, saudara bisa ketik Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 13. Waktu Tuhan panggil dia, Tuhan mau utus dia, apa katanya? Saya ini tidak fasih lidah. Musa itu dipanggil Tuhan yang besar, yang kudus, tapi dia fokusnya lidah yang kecil yang tak bertulang itu. Dia ngomong, Tuhan, aku ini kan tidak pandai bicara. Kalau bisa, utus orang lain saja. Tapi apakah Tuhan melihat seperti Musa melihat kekurangannya? No, Tuhan tidak melihat kekurangannya. Tuhan melihat panggilannya. Ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan tidak perlu kasih dia kursus public speaking dulu.
Iya kan? Kalau kaku lidah alias nggak pede, nggak lancar bicaranya, lalu dia mulai berpikir, tunggu. Kalau tuh mau pakai saya mau kursus dulu public speaking. Supaya saya kalau nanti ngomong sama Fir'aun itu lancar. Tuhan nggak gitu loh. Bahkan Tuhan cuma bilang apa? Siapa Musa yang membuat mulut manusia? Ayo, bukankah Tuhan yang membuat mulut manusia? Kenapa kamu kurang pede? Hanya perkara lidah, kau nggak mau melayani. Padahal kau harus menjadi perpanjangan tanganku untuk menyelamatkan satu bangsa. Perkara lidah saja kau cari-cari alasan. Musa, siapa yang bikin mulut? Iya, engkau Tuhan. Ya sudah, singkirkan alasanmu. Kamu terlalu banyak melihat kelemahanmu sehingga engkau tidak bisa untuk melangkah. Sudah, mulut saya yang buat, maka tidak ada perkara sukar kalau Tuhan mau panggil. Nah, pertumbuhan Musa dimulai saat dia berhenti melihat kelemahan lidahnya dan dia mulai melihat panggilan penciptanya. Mulai berubah. Yang kurang pede akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Kisah yang spektakuler, dia membelah laut Teberau dengan tongkatnya. Wow. Selain daripada dia mengalahkan tulah-tulah di depan Fir'aun itu, sebagai bukti Tuhan menyertai dia. Saya kasih contoh yang lain. Nabi besar yang mengalahkan hampir 500 Baal, penyembah ilah-ilah palsu di zaman Elia. Elia luar biasa, tapi sebetulnya dia, kalau saya nilai, saya kasih contoh, dia itu orang yang gampang mengeluh capek. Ayo di sini, siapa orangnya yang suka mengeluh capek? Ya, dia suka sekali melihat kekurangannya, dia suka mengeluh capek. Contohnya mana, Pastor? Ingat kisahnya waktu dia habis menang besar, mengalahkan penyembah-penyembah Baal, langsung drop. Dan ketika dia drop, langsung dia merasa capek, dia merasa kesepian, dia merasa sendiri, dia merasa cuma aku yang tersisa. Akhirnya dia mulai terintimidasi sampai dia berkata, Tuhan cabut saja nyawanya. Kisah ini tercatat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Elia kita melihat orang besar, tapi dia adalah orang yang mudah sebetulnya, capek. Ayo di sini ngaku dalam hati aja. Siapa yang dikit-dikit capek, tugas pekerjaan capek, melayani capek, ikut kebaktian capek, apalagi doa capek, ya. Tapi bagaimana Tuhan memanggil Elia? Bagaimana Tuhan bangkitkan dia? Tuhan melihat dia. Tuhan tidak pakai ceramah yang panjang-panjang lebar. Waktu Elia sedang capek, Tuhan langsung instan kirim makanan. Tuhan suruh Elia, udah kau tidur saja. Dan bahkan Tuhan iringi dengan angin
suara sepoi-sepoi. Saat kamu sekarang ini, pemirsa terkasih, sedang merasa jadi satu-satunya atau engkau sendiri yang berjuang, orang lain seperti ya cuekin Anda, men-underestimate Anda, menganggap Anda rendah, lanjutkan terus selama engkau melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jangan kita terjebak seperti apa yang dialami oleh Elia, merasa hebat tapi dia gampang capek, terjebak dalam ego, menang sendiri, nggak mau diatur. Ayo pemirsa sekalian, engkau tidak seorang diri, ya. Engkau ada Tuhan yang menyertai engkau. Elia ini dipanggil menjadi nabi besar loh. Tetapi dia bahkan berkata, dia lihat akte kelahirannya. Dia bilang apa? Aku ini awalnya ya, aku ini bukan siapa-siapa. Ayo jujur di sini, siapa nih yang merasa kadang-kadang dirinya bukan siapa-siapa, padahal Tuhan mau pakai engkau luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kiranya dua contoh-contoh ini boleh mengajak setiap kita untuk bangkit, ya, dari keterpurukanmu. Stop melihat kelemahanmu dan pandanglah Tuhan yang penuh kasih, yang mau pakai hidupmu menjadi berkat. Banyak orang sakit di zaman saya hidup hari ini, tahun 2026. Dan banyak orang membutuhkan kesembuhan ilahi. Dan puji syukur kalau sampai hari ini masih banyak yang jodoh. Baik pastor kasih healing oil, air doa, maupun tumpahan tangan, banyak yang jodoh. Maksudnya jodoh itu ketemu dengan jalan kesembuhannya. Jangan suka minder lagi mulai hari ini. Tuhan pakai engkau bukan berdasarkan engkau melihat dirimu yang penuh kelemahan, tapi Tuhan yang melihat engkau. Dirimu, ya, no one people perfect in the world. Tidak ada satu orang manusia di dunia yang sempurna. Sebutkan siapa? Tidak ada. Kalaupun kelihatan sempurna, kelihatan hebat seperti Elia, itu dia belum ungkap saja bahwa dia adalah orang yang gampang capek. Tapi izinkanlah lewat firman ini engkau melihat bagaimana Tuhan menyinari wajahmu dengan kasih-Nya. Di dalamnya dia memberikan engkau rencana yang indah. Ayo, akhir renungan hari ini semuanya saudara-saudara, bangkitlah karena terang Kristus ada dalam saudara. Menjadilah berkat karena roh Tuhan ada bersama saudara-saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sabda firman-Mu. Diberkatilah setiap mereka mendengar sabda firman Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan, permohonan doa kami, Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami. Saya berdoa bagi pemirsa yang sedang dalam beban yang berat. Mereka sedang susah, kesulitan ekonomi. Mereka sedang sakit, ada kelemahan dalam tubuh mereka.
Saat ini saya berdoa, dan bagi Anda yang rindu untuk mengalami lawatan daripada doa dari Pastor Andi, saya persilakan Anda mengangkat dua tangan. Setiap engkau yang angkat tangan saat ini, aliran kasih Tuhan memulihkan keadaanmu, memulihkan ekonomimu, menyembuhkan engkau dari keterikatan yang dibuat oleh orang santet atau menutup rezekimu, dan engkau hidup di dalam kegelapan. Hari ini saya berdoa kasih Tuhan membawa engkau terang itu, mengungkap segala santet, ilmu-ilmu gelap hitam itu akan terlepas dari kehidupan Anda. Segala tipu muslihat iblis yang membuat engkau susah, kesulitan ekonomi, pekerjaanmu seperti ditutup, engkau merasa tanah ini menjadi kering, langit tembaga, berkat Tuhan tidak ada atas engkau mengalami kesulitan, apa-apa bocor. Hari ini angkat tanganmu. Saya berdoa lewat pelayanan hari ini, yang sebelumnya tanah yang engkau ada di atasnya kering, yang sebelumnya engkau merasa langit tertutup tembaga, hari ini tempat di mana engkau berada menjadi berkat, tanah subur seperti Goshen. Langit yang seperti tembaga, hari ini saya berdoa bagi engkau, turun hujan berkat dalam hidupmu, pekerjaanmu, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan berkat kepada setiap orang-orang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Dan khusus bagi saudara-saudara yang sedang sakit, sekarang saya minta sekali lagi, Bapak Ibu yang sedang sakit, dua tanganmu tumpangkanlah di dada seperti ini. Puji Tuhan, terima kasih. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Tempat yang sakit, benjolan penyakit, atau ada radang, rasa nyeri, atau ada syaraf jepit, penyempitan pembuluh darah, pengentalan darah, atau virus, jamur, bakteri, kuman dalam darahmu, saya berdoa sekarang, aliran kesembuhan mengalir, menyembuhkan tubuhmu. Diberkatilah engkau dengan sehat. Darahmu tidak terkontaminasi dengan penyakit. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus yang kudus menguduskan hidupmu, dan darah Yesus mengalir di sekujur kehidupan Anda. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Tuhan memberkatimu. Tuhan memulihkan kuasa-Nya, membuat engkau sehat kembali. Amin. Puji Tuhan, doa
doa yang saya panjatkan ini adalah doa-doa yang memberkati pemirsa sekalian. Saudara silakan saksikan, jikalau ada kesaksian, ceritakanlah kepada orang di sekitar Anda, di mana engkau beribadah, berjemaat, biar setiap rumah Tuhan di mana ada kebaktian, di situ ada kesaksian, dan setiap pelayanan saya rindu semua bangkit. Bukan hanya beberapa orang saja yang ketika melayani Tuhan pakai, bukan hanya Pastor Andi saja di mana datang hadir ramai penuh jiwa-jiwa haus dan lapar. Bahkan kemarin panitia dari kebaktian doa, ucapan syukur Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan di Gor Sempaja Samarinda, dia berkata, tahun ini momentum Natal dan ucapan syukur memang sangat berbeda. Selain daripada jumlah kehadiran membeludak, kesaksian-kesaksian itu bejibun, kata orang-orang Banjar, banyak sekali. Juga ada yang beda paradigma. Begini, menurut Ketua Bamaknas Samarinda, dia berkata, biasanya orang kalau diajak untuk ikut kebaktian umum, apalagi ini di luar dari hari Minggu, ya perayaan atau KKR atau apa gitu ya, namanya penyegaran iman, atau dalam momentum kemarin perayaan Natal dan ucapan tahun baru, itu biasanya orang sakit tidak ikut. Diajak aja pun dia bilang aku lagi sakit. Bahkan dalam pengalamannya, bahkan ada orang-orang yang sehat pura-pura sakit, loyo, malas, kamu aja yang pingginan. Mungkin saudara dengar ini, kayaknya gua banget nih, atau pernah alami kayak gitu, atau ajak orang. Tapi tahun ini katanya beda. Bedanya apa? Orang-orang sakit memberi diri. Bahkan ada di antara mereka yang sudah sembuh sebelum datang. Kenapa? Dia bersemangat. Dia mau ikut kebaktian doa. Saat kemarin Tuhan percaya Pastor Andi yang pimpin. Tapi tentu kan bukan hanya Pastor Andi. Saya percaya semua orang percaya diberi kuasa yang sama sama Tuhan untuk mendoakan orang-orang sakit. Tercatat kisah itu 2, Matius 10 ayat 8. Yang penting orang percaya itu jangan motif-motifnya cari keuntungan atau amplop atau cuan, jangan. Dan yang kedua, Yohanes 1 ayat yang ke-12, setiap orang percaya disebut anak-anak Tuhan, dan setiap anak-anak Tuhan itu diberi kuasa sama Tuhan Yesus. Alhasil kemarin momentum kebaktian di Gor Sempaja, banyak orang datang termasuk orang-orang sakit memberi diri untuk datang supaya bisa kebaktian dan sekaligus memohonkan doa. Lihatlah, pelayanan disertai dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja, jiwa-jiwa datang dengan mudahnya. Kadang banyak orang berkata, susah ya cari jiwa. Tidak susah, asal engkau melayani bukan pakai ini, tapi pakai ini. Karena jiwa-jiwa yang disentuh bukan mau disentuh logikanya, tapi butuh disentuh hatinya. Saya mau sharing banyak hal. Jam 7 saya harus masuk sesi berikutnya, yaitu berkat air dan minyak. Nanti ya, jikalau sore, malam, kapan gitu saya ada waktu, saya mau kesaksian bagaimana ada mujizat keuangan yang terjadi
di dalam pelayanan taburan saya waktu memberkati di Gor Sempaja. Nanti ya sesi-sesi yang lainnya kalau pas pester waktunya bisa sore kah atau malam, saya akan buat live khusus untuk sharing ini dan sekaligus buka ruang tanya jawab. Jadi saudara-saudara yang di TikTok, Instagram, Facebook, silakan di subscribe dulu YouTube Pastor Andi Simon TV supaya waktu Pastor live nanti di YouTube, Bapak Ibu bisa juga, jangan lupa lonceng notifikasi nyalakan supaya waktu Pastor akan live nanti sharingkan keajaiban Tuhan dalam hal keuangan. Bapak Ibu juga boleh tanya jawab ya. Jadi silakan di-share, dibagikan informasi ini, dan rame-rame Instagram, TikTok, Facebook yang sudah di-follow akunnya, puji Tuhan terima kasih. Di subscribe juga di channel YouTube-nya Pastor Andi Simon TV sekarang. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Iya, udah ada yang men-spill berkat 1,5 miliar kan Pastor? Betul, itu salah satunya, tapi masih ada sambungannya lagi ya. Seperti apa? Nanti saya akan share kapan, entahlah kapan sore, malam. Makanya di subscribe channel YouTube Pastor Andi Simon TV sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya. Waktu Pastor nanti akan share dan juga buka ruangan tanya jawab. Siapa tahu Anda ada yang masalah hutang piutang, bagaimana bisa dapat jalan keluar, tanya jawab bisa nanti saya layani di sesi yang berbeda, di live yang khusus ya. Baik, kita akan masuk dalam sesi berkat untuk air minum dan minyak. Puji Tuhan. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu angkat air dan minyaknya, yang mau saja diberkati. Puji Tuhan. Saya berdoa setiap pribadi saat ini diberkati dengan urapan kesembuhan. Air minum dan minyak di tangan Anda diberkati, ada urapan kesembuhan. Airnya diminum, minyaknya dioles, dalam nama Yesus keajaiban kesembuhan akan terjadi. Amin. Air minum dan minyak di tangan Anda, Bapak Ibu, Pastor Andi sudah mohonkan berkat, dan terimalah sebagai media kesembuhan untuk penyakit atau untuk orang-orang yang Engkau layani. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Saya mau minum air ini. Kalau orang berkata, pastornya tambah hari kok tambah sehat, apa rahasianya? Apa skincare-nya? Saya tidak punya skincare Bapak Ibu, tetapi setiap pagi saya pakai air doa. Saya minum air doa, dan kalau orang ketemu saya dibilang pastornya segar banget. Bahkan kemarin melayani ribuan orang di lautan manusia, tetap menyala, tetap senyum, tetap sehat. Itu karena Tuhan memberkati, menyertai apa-apa yang saya lakukan, apa-apa yang diberkati, ikut juga diberkati, termasuk air minum yang akan Anda minum sudah diberkati. Sehat selalu ya, puji Tuhan.
Puji Tuhan, segar sekali. Amin. Kita akan masuk sesi untuk doa berkat. Saya mengundang sekali lagi pemirsa terkasih, angkatlah tanganmu. Terima kasih pemirsa yang baik hati. Saya dapat banyak sekali stiker, bintang, lope-lope, dan juga gift-gift yang menarik, yang sangat berharga untuk memberi dukungan, pelayanan, atau memberkati Pastor Randy Simon. Terima kasih ya, sambil terus mendoakan agar kita terus bisa menjadi berkat selama kita hidup. Berapapun umur Tuhan kasih sama kita, kita selalu mau menjadi berkat. Dengan tangan terangkat, Bapak Ibu pemirsa terkasih, terimalah berkat Tuhan. Sepanjang hari ini kita semua ada dalam berkat penyertaan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Berkat ini yang kau terima dalam nama Yesus. Semua kita menerima berkat ini seraya berkata Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Loh, kok tahu? Aduh, dibocorin nih, buras. Iya, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan janji sertai sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang akan ke rumah sakit hari ini untuk ambil hasil labnya. Saya berdoa kondisimu baik dan nanti waktu ambil hasil labnya juga semuanya normal ya. Diberkati anak cucu semuanya, ada rezeki lebih, ada berkat, beli vitaminnya supaya Bapak Ibu juga di hari-hari ini bisa tetap menjaga stamina, karena tugas kita menjaga kesehatan, umur yang panjang di tangan Tuhan. Oke deh, terima kasih semuanya. Bless you dan sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Kalau Anda punya kesaksian, saksikanlah kepada orang di sekitar Anda. Tuhan Yesus masih berkuasa, dan bagi orang yang putus asa, Yesus datang memberikan harapan yang baru. Pak Ronald, Ibu Lili, Mama No, Ibu Watimena, dan semua pemirsa terkasih, Wonder Woman, Glory, ya, Ibu Sangsang, dan Ibu Englan, ya, Ibu Cindy Wijaya, puji Tuhan, Tiara, bless you, Agnes, dan semuanya deh. Ada Shirley di sana, ada Telly Hong di sana, ada Ferry, dan ada Kakak Melki, ada Cece Cingsiu, Cece Susi, Cece Suis, ya, Cece V, puji Tuhan. Juga di sana Opun Kardo Sihite, Ibu Maudi, ya, Ibu Maria, Wonder Woman, puji Tuhan, terima kasih. Ada Bapak Tommy Kengso yang baik hati, dan semua Omi Sitanggang, Kiki, dan Kibo Unyi, dan banyaknya lucu namanya, Glory, Panji, ya, dan semuanya terima kasih. Maaf ya, saya nggak sebut semuanya karena ini ada ribuan orang yang sangat luar biasa. Pastor undur diri untuk hari ini, karena sepanjang pelayanan ini menjadi berkat kesembuhan dan kekuatan dan jalan keluar, serta membuat Anda dekat-dekat Yesus senantiasa. Puji Tuhan. Bangun Tampu Bolong, oke. Angela, bye-bye juga.
Abisril, Ibu Sri, terima kasih. Oke, dadah semuanya dan kiss bye. Dor. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu, percayalah. Dadah. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali
gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.